Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil masyayikh kempek hafizahumullah, wabil khusus keluarga almarhum Kang Ja'far dan auladi wa banati wa ahfadi, para santri yang saya hormati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup itu ciptaan Allah. Hidup ciptaan Allah, mati juga ciptaannya Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya, sekecil apapun. Nah, disinilah kita memahami arti hidup dan arti mati kalau kita jalani atau kita alami dengan selalu bertakwa, ingat kepada Allah. Karena mati ciptaan Allah, hidup juga ciptaan Allah. Manusia dilahirkan di muka bumi, diberi kesempurnaan, indera yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang benderang, perasaan yang tajam, semua agar kita memahami arti hidup ini. Ketika kita menjaga kehidupan ini agar badan kita sehat, badan kita segar, bugar, maka ada ilmu namanya ilmu biologi, ilmu tentang fisik kita yang hubungannya dengan badan jasmani. Karena fisik itu sering sakit atau kemungkinan nanti sakit, maka ada ilmu kesehatan. Kesehatan tentang jantung, paru-paru, tulang, mata, hidung, tenggorokan, telinga, saraf, semua itu adalah merupakan ilmu Allah, rahasia Allah yang harus kita pahami untuk menjaga agar kita hidup, badan kita sehat. Maka lahirlah ilmu kesehatan. Kesehatan pun dibagi-bagi macam-macam. Ada yang bidang macam-macam lah. Kalau kita terangkan segala macam ilmu kedokteran cabangnya sangat banyak sekali. Nah, sampai-sampai ada bagaimana memelihara kecantikan, bagaimana bisa merubah hidung pesek jadi mancung, bagaimana berubah itu bulu mata yang selonjoran bisa jadi malik. Itu semua ilmu Allah, ilmunya Allah, itu rahasia Allah itu namanya hubungan dengan biologi. Karena kita ini punya jiwa, punya tabiat, punya nafas, punya syul, maka ada ilmu jiwa, psikologi. Psikologi pun macam-macam. Psikologi anak-anak, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi massa, waduh macam-macam. Yang barangkali di pesan kempek belum dikenal ini semuanya ini. Bagaimana memelihara anak agar baik, bagaimana menciptakan atau mewujudkan metode pendidikan yang mudah, gampang, tapi juga berhasil dalam menjalankan metode pendidikan yang efisien dan efektif. Sekolah SMA bisa tidak harus 3 tahun. Cucu saya sekolah SMA 1,5 tahun. Di Malaysia sekolahnya. Itu artinya apa? Artinya metode itu bisa kita kejar dengan efektif dan efisien. Tergantung pada kejiwaan si anak didik tersebut. Kemudian ada psikologi massa. Bagaimana memimpin organisasi, memimpin orang banyak, memimpin pesantren lah. Bagaimana memimpin santri, memimpin murid, memelihara murid, menjadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBNU,
Jadi, jadi semua ada psikologinya. Itu artinya psikologi masa. Nah, lahirlah namanya ilmu jiwa. Wafi anfusikum afala tubsiru. Quran menyebutkan, pahamilah dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri. Karena kita ingin hidup ini membutuhkan ada dzurriyat, ada tahsiniyat, ada apa? Ada dzurriyat, ada hajat, ada tahsiniyat. Ada dzurriyat apa? Sandang, pangan, papan. Maka bagaimana mewujudkan pangan agar kita cukup pangan? Lahirlah ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu yang berkaitan dengan pangan. Ada apa? Bagaimana kita mempertahankan namanya ketahanan pangan, bagaimana menciptakan kesuburan pangan, melipat gandakan pertanian, itu semua berkaitan dengan pangan, ketahanan pangan, agar kita tidak kelaparan. Karena kalau hanya mengandalkan teknologi yang ada, kita ini sudah ketinggalan. Terus terang saja, yang paling maju tentang pertanian itu Israel. Dulu ada negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu negara yang selalu kelaparan tiap tahun. Pasti ada yang mati, puluhan ribu mati kelaparan. Setelah hubungan dengan Israel dan mentransfer teknologi pertanian Israel, sekarang subur makmur. Karena bisa menghijaukan padang pasir, bisa nanam gandum, jagung, kapas, subur makmur sekarang. Nah, ini apa? Kenapa kita kalah dengan Israel, dengan orang Yahudi dalam membangun pertanian? Begitu pula tentang ketahanan hidup ini membutuhkan udara yang sehat. Maka ada namanya apa? Climate change. Bagaimana kita menciptakan udara yang sehat? Ilmu biyah, ilmu sihatil biyah kauniyah. Walhasil semua yang ada ini harus kita pahami, semuanya itu likhidmatina. Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, Bagaimana kita ingin makan daging, maka ada ilmu peternakan. Sapinya gemuk, sapinya sehat, ayamnya gemuk, ayamnya sehat, bebeknya gemuk, sehat, telurnya baik, berkualitas. Semua itu untuk kita semua itu. Ada ilmu peternakan. Bagaimana kita ingin memahami cuaca, ada ilmu weather. Ada ilmu peramalan cuaca, agar kita tahu persis kapan harus menanam, kapan harus menyebar benih, kapan harus panen, harus mengerti tentang cuaca. Begitulah astronomi, agar kita ngerti ilmu falak, mana kiblat, mana hilal, mana dan sebagainya. Walhasil kalau kita simpulkan, hidup ini dituntut kita yang mengejar ilmu pengetahuan, ilmu apa saja untuk manusia, untuk kemanusiaan. Itulah yang namanya thaqafah, peradaban. Apa saja. Ada memang yang langsung ilmu agama, rukun sholat, rukun wudhu, itu ilmu agama langsung. Tapi kalau kita simpulkan semuanya, semua ilmu agama, semua ilmu minallah, semua ilmu dari Allah. Artinya semua ilmu agama, dita'abud semua cari ilmu ini. Bukan hanya ilmu furudul wudhu mawon, arkam sholat saja. Bagaimana kita mengerti tentang matematik, mekanik, yang akhirnya nanti akan melahirkan komputer, IT, juga sangat penting. Kita mengisi konten YouTube, konten medsos, agar kita jangan dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita bila perlu kita mempengaruhi orang lain. Kita harus mempengaruhi medsos, harus mempengaruhi YouTube, mempengaruhi Google. Luar biasa teknologi sekarang ini, yang kemajuan teknologi sekarang ini. Sekarang negara kalau mau menang perang tidak harus tentaranya banyak, tidak harus tentaranya banyak. Indonesia ini kalau perang dengan Singapura belum tentu menang. Singapura tentaranya cuma berapa ratus ribu, tapi belum tentu menang kita perang. Karena setiap perang yang akan datang itu kalau terjadi perang, bukan fisik berhadapan, tidak, tapi perang bintang, perang dengan pencet knop langsung bisa meluncurkan roket. Mana yang diarah Jakarta misalkan atau Cirebon, hancurlah kota tersebut.
Kecuali kalau perangnya perang gerilya, perang di hutan, nah itu kita menang, jumlahnya banyak. Tapi kalau bukan perang gerilya, kita kalah dengan teknologi perang itu, teknologi senjata sekarang mutakhir. Sekarang ada lagi apa namanya, 4.0 yang main pingpong, padahal nggak ada pingpongnya itu, metaverse ya. Jadi main pingpong, seakan-akan main pingpong, padahal nggak, padahal tidak, tapi kemeringet, kita yang kemeringet, padahal nggak ada bolanya. Ini luar biasa ini. Artinya apa? Artinya saya ngomong gini apa? Ayo kita mencari ilmu, tidak boleh merasa puas, belum apa-apa. Kalau ngaji di Kempek sudah dapat, alhamdulillah, alhamdulillah khatam Quran, alhamdulillah khatam Alfiyah, alhamdulillah bisa baca Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib. Tapi itu belum apa-apa kalau kita lihat kemajuan ilmu yang sangat luar biasa. Itulah alladzi khalaqal mauta wal haya. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta fid dunya wal haya lil akhirah. Allah menciptakan kematian. Kenapa al mauta dulu? Enggak al haya dulu, benar juga kan pantasnya kan alladzi khalaqal hayata wal mauta ya. Hidup dulu baru mati, enggak. Mati dulu. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Di dunia ini sebenarnya orang tuh niam, mati. Kita ini sebenarnya di dunia itu untuk mati. Hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun untuk mati. Li ajril maut. Wal haya lil akhirah, fil akhirah. Li ajril haya, kehidupan akhirat, li ajril haya abadiyah. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, firman-Nya, mauta dulu baru haya. Karena yang sesungguhnya hidup adalah walal akhiratu lahiyal hayawan. Wal akhiratu ya, wal akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, bukan di dunia ini. Di dunia isinya ibadah, isinya bekerja, isinya beramal, berkarya, berkreasi, mencari ilmu di dunia ini. Nanti di akhirat tinggal hidup leha-leha. Ya, di akhirat itu sudah nggak ada ngaji, nggak ada umroh, nggak ada zakat, nggak ada puasa, nggak ada haji, nggak ada sholat, nggak ada. Nanti di akhirat itu nggak ada, sudah tinggal santai nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia ini banyak sekali kewajiban, banyak sekali tuntutan agar kita hidupnya bermanfaat. Yang ngaji, yang cari ilmu, yang belajar, ya kasab, ya cari uang, ya cari menafkah, cari maisha, ya berkreasi agar kita cerdas, berilmu, berpengetahuan. Mati, udah enak sudah. Tinggal santai nanti di sana. Kalau sudah kita memenuhi kewajiban-kewajiban dalam selama hidup kita di dunia.